4 jelas sekali dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bagi orang Israel tapinya ya, jangan engkau menambahi firman Tuhan dan jangan kau mengurangi agar kamu tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Itu tertulis dalam Ulangan 4. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi, kan gitu. Nah, Iya. sekarang ketika Yesus itu beribadah ibadahnya hari Sabat, lantas kemudian Anda ibadah hari Minggu. Sementara konsep yang diajarkan Yesus, jika engkau percaya, maka kamu akan melakukan. Nah, aku melakukan ibadah hari Sabtu. Kenapa enggak melakukan hari Sabtu? Kenapa Anda lakukan hari Minggu? Di mana ditulis rupanya di Alkitab hari Sabtu? Loh, baru ini saya dengar. Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, hari Sabat, bukan hari Sabtu. Lah, Sabat itu Sabtu. La haula wala quwata illa billah. Di mana dikatakan Sabat itu Sabtu? Loh, coba kamu coba kamu nama-nama hari di dalam kalender Ibrani atau orang Yahudi. Hari Sabat itu hari Minggu, hari ke-7. Coba kamu, Senin apa dalam bahasa Ibrani? Hitungan mereka Senin. Oh, kalau ke situ udah level saya udah nggak mampu. Kalau Ibrani nggak di apa saya, sujona saya. Jadi yang jelas ya, yang perlu saudara pahami. Yang jelas di translate Ibrani ke Indonesia yang kami pahami berbahasa hari Sabat itu ya hari Minggu, hari beristirahatnya segala aktivitas, itu hari beribadah umum. Waduh, hari pertama itu hari Minggu. Dikatakan Rison, kemudian Seni, kemudian Silisi, kemudian Rifi'i atau Ribi'i. Habis itu Yom Kamisi, terus Sisi, baru Sabat. Sabat itu hari ke-7. Itulah hari Sabat, hari Sabtu. Hari pertama itu hari Minggu, Rison. Anda belajar di mana? Kami aja hafal. Seni, Selisi, Ribi'i, Kamisi, hari Jumat itu Sisi ya, Sisi hari Jumat. Kemudian Sabat hari Sabtu. Hari Minggu apa? Rison. Iya, itu kan hari-harinya itu kan sebelum Masehi loh, Bang, sebelum Masehi. Ibadahnya Yesus itu tuh hari ke-7 Sabat. Ya udah, Masehi itu hari Minggu. Bukan hitung. Loh. Sekarang yang kita pakai Masehi, bukan sebelum Masehi. Saya tidak minta Anda pakai ibadah apa. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Dari mana jalannya hari Sabat? Loh, hari Sabat itu hari Sabtu. Di mana dikatakan itu? Perjanjian Lama. La haula wala quwata. Iya, betul. Ya udah, di perjanjian lama itu sebelum Masehi, Yesus belum ada. Nah, sekarang Yesus itu datang setelah Masehi, Bang. Yesus itu ibadah berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Ibadahnya? Iya. Ibadahnya berdasarkan kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru, perjanjian barunya orang. Hah? Enggak ada berdasar. Karena Yesus itu ibadahnya setiap saat. Oh, Galatia 4 nomor 4 itu apa? Alkitab mengatakan itu. Galatia 4 mengatakan apa? Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Takluk dia. Artinya kehidupannya itu tunduk berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan yang datang di Taurat. Tetapi segenap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus itu praktisi Taurat. Kenapa Anda mengatakan menggenapi? Kok jadi menggenapi lagi? Menggenapi itu apa lagi? Menggenapi itu menghilangkan. Maksudnya praktisi itu apa? Pelaku. Pelaku, yes. Orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya orang yang ibadahnya, konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya, kelakuannya yang terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan sesama manusia, itu berpola kepada ketetapan dan hukum-hukum di dalam hukum Taurat. Itulah Yesus.
Oke, oke, oke ya. Jadi Ah, sekarang sekarang Yesus mengatakan, jika kau ah, percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Yesus takluk di bawah hukum Taurat, Kristen? Kristen ya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Hah? Hah? Berarti Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, terus Kan begitu. begini. Oke, Ah, itulah diskusi kita. Terus salahnya di ya, mana kalau itulah kamu Kristen hasil diskusi mengikuti? kita. Ah, Anda membuktikan dan menyadari bahwa ternyata Kristen itu menyimpang dari ajaran Yesus. Itu yang Anda temukan dialog ini. enggak. Loh, kalau tidak menyimpang, kenapa pekerjaan ibadah Anda, prosesi ibadah Anda tidak berkesesuaian dengan ibadah Yesus? Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sedangkan saudara, ini terakhir ya, supaya Anda Ah, sadari. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu firman yang aku katakan, firman yang telah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda akan dihakimi nanti sama Yesus ketika Anda ditanya, atas perintah siapa kamu menyembahku? Apa jawaban enggak akan saudara? enggak akan ada pertanyaan seperti itu. Ada Kristen. pasti. Enggak ada, Dengarkan, enggak ada. dengarkan. Enggak ada. Yohanes, Karena kita enggak ada tanya jawab nanti kalau udah dengarkan. di Oh, nggak bisa, itu. Bang. Harus ada. Dia namanya di Enggak penghakiman, namanya pengadilan penghakiman ada tanya jawab. Yohanes enggak ada. 12:48. Dengarkan. Enggak ada. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Nah, siapa yang hakim di sini? Tuhan Yesus Kristus. Apa dasar penghakimannya? Di situ dia Firman. artinya menghakimi. Iya, Menghakimi itu dasar ya bukan materi tanya jawab. materi penghakimannya adalah firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, sekarang firman yang telah Yesus katakan, semuanya tidak ditemukan adanya firman memerintahkan agar Kristen menuhankan dirinya. Sementara ini yang akan menjadi hakim Anda sebentar. Di mana Ya kan? itu dikatakan enggak? Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi ketika Yesus datang 3 tahun, ketika Yesus datang 3 tahun kepada Bani Israel, semua firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, inilah yang menjadi tolak ukurnya nanti. Kenapa kau menuhankan aku, sementara tidak ada firman yang telah kukatakan sembahlah aku. Aku mengajarkan sembahlah Bapa. Kenapa kau menuhankan aku? Matius 7 nomor 21, 22, 23. Enggak ada pertanyaan seperti itu nanti. Loh, Matius 7, coba Anda baca. Enggak tadi masalah mempertanyakan ini kan. Iya, Kalau itu enggak pertanyaan. akan ada pertanyaan seperti itu. Itu Enggak akan ada pertanyaan seperti itu. Loh, lalu yang menjadi hakimnya apa? Kan tadi firman yang Yesus sampaikan itulah yang menjadi hakim. Matius 7 Iya. coba Anda baca. Coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, ini pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, orang yang menuhankan Yesus sampai kepada level dia bisa bermujizat, mengusir setan, sampai bisa bernubuat, oleh Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah padaku kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Betul. Karena menyembah Yesus itu, ibadah hari Minggu itu, makan babi itu bukan kehendak Bapa. Bukan sekarang, itu. Nah, sekarang kalau ayat itu bukan merujuk ke situ loh, Bang. Sekarang ini kan begini. Bukan merujuk ke situ. Begini, Ini dengar saya dulu ya.
Silakan, Nah, silakan. ini makna dari ayat yang abang baca tadi itulah nanti dirujuk kepada orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, itu yang salah. Nah, Anda itu yang merujuk salah. ke situ. Jadi Anda jangan yang Anda Anda meng- keliru. enggak Nih, bisa. Karena ini saya dalilnya. lebih memahami ajaran Ini saya. Itu Yesus tentang lebih doa. memahami. Yesus yang lebih memahami, bukan Anda. Ini Yesus katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba tunjukkan ke saya kehendak Bapak agar Kristen menyembah Yesus. Tertulis di mana? Maksudnya? Loh, kok bertanya? Yang selamat itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen meskipun sampai level bermujizat mengusir setan, tetap akan diusir. Kenapa? Karena Kristen melakukan suatu agama, melakukan suatu ibadah, tidak berkesuaian dan kehendak Bapa. Syarat untuk selamat menurut Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang mana kehendak Bapa agar Kristen menuhankan anaknya, Yesus? Tunjukkan. Itu kehendak Yesus Kristus. Kehendak Bapaknya mana? Agar Bapa manusia. itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mana kehendak Bapak? Bapakku itu artinya keilahian. La haula wala Yesus quwata Kristus illa itu billah. adalah Tuhan. Dengan cara Anda berdialog seperti Menjadi ini, manusia. itu justru membenarkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang Kristen itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak menipu selain menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda ini. Itu dikatakan di mana? Di Al-Quran. Oh, itu enggak sampai zona saya, Mas. Zona saya di Alkitab. Al-Quran berbicara tentang kaum terdahulu, bercerita tentang alam semesta. Anda mau terima atau tidak terima, ya itu memang pasti karena Anda adalah orang-orang yang kufur. Al-Quran menceritakan itu. Dari mana bisa lebih tahu yang terakhir datang daripada yang pertama datang? Oh, sama seperti reformasi, lebih tahu Orde Lama dan Orde Baru. Karena dia yang terakhir. Terus? Mana yang lebih tahu yang pertama ketimbang yang terakhir? Yang tahu gimana? Yang coba Anda jujur kepada hadiri Anda. Ketika dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kepada saya kehendak Bapa yang di surga agar Anda menuhankan anak Maria. Di dalta mana tertulis itu? Ada atau tidak ada? Kehendak Bapakku yang di surga itu ya itulah kehendak Tuhan Yesus Kristus, karena itu satu sama. Oke, terserah. Tapi saya minta mana kehendak agar Kristen mempertuhankan. Jangan kayak gini dia konsepnya, Bang. Jangan lah, satu. Aduh, saudaraku. Satu, jangan. Nggak boleh, saudaraku. Nggak boleh. Ini perkataan Yesus. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya, mana kehendaknya? Iya, mana kehendak itu agar Kristen menyembah anak Maria? Tunjukkan. Ada. Abang baca aja Alkitab itu semua ada nanti ketemu. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda ingin menipu diri saya. Anda ingin menipu Bang Suma. Anda ingin menipu Bang Suma dengan mengatakan baca aja Alkitab. Tapi padahal Anda tahu di Alkitab nggak ada itu. Itulah benar. Mana? Tunjukkan. Mana tunjukkan? Pada saat ini saya tidak bawa Alkitab. Inilah yang Al-Quran katakan. Illal ladzina zalamu minhum. Orang-orang yang zalim di antara mereka. Inilah Anda. Lalu kemudian mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu, tapi ternyata mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba bayangkan. Al-Quran. Saudaraku, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran itu. Kita patahkan kebenaran Al-Quran itu. Supaya Al-Quran itu tidak benar. Coba kamu tunjukkan di dalam Biblos. Ada pernyataan Bapa, ada kehendak Bapa agar Kristen menyembah anak Maria. Selesai kita. Silakan. Banyak dinyatakan di Alkitab. Kalau cuman ada banyak banyak. Waduh, Arabik juga bisa. Jangan semakan. Ya kan? Asumsimu dengan kitab.
Ya, Ya di udah, kitabmu tidak ada. jangan sama Di kitabmu, saudaraku, di kitabmu tidak ada. Kamu mengatakan ada. Tuh, Mak. Tunjukkan Ini satu aja. selalu di sini Di selalu. mana? Di sini Di mana? selalu. Ya, Di mana? ini Eh, ya ini dengar. Tunjukkan. Karena Dengarkan. pas selalu. Tunggu. Tunjukkan di dalam kitab saudara, Bapa yang di surga berkehendak agar Kristen menuhankan, menyembah anak Maria. Tertulis di manakah itu? Anda mengatakan banyak. Wa ma yakhda'una illa Tuh, anfusahum. saya tidak bawa Melainkan kitab. mereka hanya ingin menipu diri mereka sendiri. Anda ingin menipu Bang Suma dengan mengatakan banyak di Alkitab. Tapi tidak ada di Alkitab, Bung. Tidak ada di Alkitab. Sampai jenggot Anda itu pindah di jidat tumbuhnya, Anda tidak akan menemukan data itu. Oke, baik gini Percaya Bang saya. Juma, ya. Silakan saudaraku, silakan. Ini kan kita pasti ada pertemuan berikutnya. Nanti ini Iya, ingat siap. pertanyaan ini ya. Saya pun akan Iya. ingat ini pertanyaan. Oke, Akan saudara saya Abang tunjuk Regar. nanti. Kalau saya sudah memegang Alkitab, Selamat pagi Bang Juma. akan saya Iya. tunjuk nanti. Pagi menjelang sore. Iya, saya dari Kristen. Saya mau ya ngasih masukan lah sedikit. Mungkin Bang Iya, Regar, silakan. Bang Regar mungkin juga karena kan namanya kayak agama, kita punya kitab, tafsiran kita beda-beda walaupun kita satu kitab gitu kan. Jadi saya nggak bilang saya membantu, nanti membantu seakan-akan saya lebih pintar dari Bang Regar. Saya hanya memberi pendapat saya sebagai Kristen gitu. Dari bawah saya sudah coba simak gitu. Tadinya pertanyaan yang Bang Suma katakan, di mana tertulis kitab menyatakan untuk menyembah anak Maria, perintahnya tidak seperti itu, tidak menyembah anak Maria. Perintah. Jangan perintah, Bang. Kehendak aja dulu, kehendak Bapak. Ya, Keselamatan itu adalah berdasarkan kehendak Bapak. Silakan. iya, dia tidak tertulis sebagai anak Maria, tidak tertulis sebagai anak Yusuf, tidak tertulis sebagai anak yang dilahirkan dari perawan manusia. Enggak. Yesus intinya yang kita sembah saat ini. Cerita Mana? alur yang Ada enggak kehendak Bapak di surga supaya menyembah Yesus? Iya, tertulisnya bukan seperti pertanyaan dan kehendak kita gitu. Jadi Kehendak hanya- Bapaknya, kehendak Bapak. Ya? Kehendak Bapak. kehendak Bapaknya itu Iya. teman-teman kita Muslim kan udah tahu bahwasanya kita itu kan Tritunggal, Bapak Anak kan gitu, Roh Kudus itu satu, Iya, jangan tiga itu dipisah. satu. Ya, kehendak Bapaknya, Bang. Kehendak Iya. Bapak yang kita minta. Iya. Nanti kalau lari ke Tritunggal lebih susah nanti. Anda makin berat nanti. Nggak ada yang susah. Yang susahnya tadi kalau abang minta Disusahkan. ayat di Alkitab itu yang sesuai pertanyaan abang, maunya tertulis di kitab langsung Bunda Maria, anak Kita Bunda mending- Maria. Kita mengetahui kehendak Bapak itu kan dari Bible kan? Nah, Iya. nah, sekarang mana kehendak Bapa tertulis di Bible agar manusia menyembah utusannya Yesus? Iya. Di mana itu tertulis? Iya. Yesus, kalau cerita Yesus itu datang ke dunia ini menjelma jadi manusia. Gitu. Kehendak Bapa agar manusia menuhankan Yesus. Simpel aja kok, Pak. Bang. Ya, oke, simpelnya saya ambil. Yesus adalah Iya. Tuhan. Yang kita sembah Tuhan. Nah, itu simpel. Kehendak Bapa agar Kristen menyembah Yesus itu mana? Iya. Bapak itu sama dengan Yesus. Iya. Saya Kita tidak sembah tanya Bapak. itu, Bang. Loh, yang Bang, saya minta kehendak Bapa agar Kristen menuhankan Yesus itu tertulis di Iya. mana? Yesus itu memang Tuhan. Jadi kehendak pertanyaan abang itu tidak ada tertulis semua, Bang. Lah. Karena kehendak abang maunya ada tertulis seperti itu. Kan Yesus yang mengatakan itu. Iya, Yesus mengatakan. Ya, oke, pelan-pelan. Tidak semua orang yang yang mengatakan aku Tuhan akan masuk ke dalam Iya. kerajaan surga, melainkan Iya. kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Benar. Yang dilakukan Benar. teman Kristen adalah menyembah Yesus. Mana Iya, kehendak benar. Bapa agar Nah, mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa agar Oke. Kristen menyembah Yesus mana? oke, saya jelaskan sama abang sedikit ya. Tidak Ya. ada saat zaman Yesus, Hmm. saat Yesus juga belum lahir, tidak ada yang menyembah Yesus, dan saat Yesus di dunia ini tidak ada yang menyembah Yesus. Semuanya menyembah Allah karena ajaran Yesus juga mengajarkan bahwa menyembah Allah. Berarti Kristen dulu yang dong, menyembah saya belum Yesus selesai. atas kehendak siapa? Dengar dulu, saya belum selesai. Setelah
perjalanan Yesus di dunia, nubuatan itu digenapi, dinyatakanlah Yesus itu adalah Allah. Dari mana kita ambil itu? Kalau tadinya ayat-ayat ini kita nggak langsung ayat itu sesuai dengan pernyataan kita. Mana Yesus sama dengan Allah, nggak gitu dia bang pernyataannya. Banyak yang menyatakan itu kalau di Alkitab ya, yang saya ingat sedikit lah, kayak di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku Udah. dan Bapa adalah satu. Yang saya minta kehendak Bapa agar Kristen, ya, Enggak ada itu, menyembah karena itu pertanyaan Bang. Nah, Itu berarti pertanyaan berarti Bang Juma. berarti menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapa, betul atau betul? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Iya. Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Iya. Saya tidak benar. tanya Yesus ini siapa. Kalau Yesus mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, mana kehendak Yesus agar manusia Kristen menyembah dirinya? Tunjukkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu menyembah dirinya. Berarti Menyembah Anda melakukan penyembahan kepada dirinya bukan atas kehendak Yesus. Gimana? Balik lagi ke cerita tentang Yesus. Saat Yesus mengajar, dia menjelma jadi manusia. Oke, pada saat dia menjelma manusia, mana perintahnya agar Kristen menyembah dirinya? Tidak ada dia bagaimana? Tidak ada. Berarti Anda menyembah Yesus bukan atas kehendak Yesus. Abang yang nggak nyimak ngomong saya. Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Mengajar. Mengasih bagaimana penyembahan Allah. Anda pernah baca Matius 17 nomor 5? Anda pernah baca? Matius 7. Mungkin pernah saya baca, tetapi itu Matius 17 nomor 5? Tidak. Boleh saya bacakan? Semuanya boleh. Silakan. Baca. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mana perkataan Yesus yang Anda dengarkan sehingga Anda menyembah Yesus? Kan perintah dari Bapa, dengarkan Yesus. Nah sekarang mana perintah yang Anda dengar dari lisan Yesus yang mengajarkan sembahlah aku? Tertulis di mana itu? Begini dia, namanya dia menjelma. Sudah, namanya menjelma Pak. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, selesailah bumi ini, namanya kiamat. Saat itu dia menjelma menjadi manusia, maka tidak dapat didapatkan pikiran logika kita bahwa dia menjelma dia itu 100%. Tetapi mujizat itu nyata. Satu mujizat, kelahiran dia dari wanita perawan. Itu pemahaman. Dulu Bang, saya jelaskan. Inilah yang diusir nanti, saudaraku. Inilah alasannya kenapa Anda diusir. Anda mengada-adakan satu keadaan yang Yesus tidak ajarkan. Gimana ceritanya nih? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Inilah yang sedang Anda lakukan. Yang tidak melakukan kejahatan itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dari tadi saya tanya, mana kehendak Bapa agar Kristen menyembah Yesus? Anda nggak bisa nunjukkan. Inilah yang diusir. Andalah yang diusir. Mohon maaf. Permisi. Semuanya, salam. Pagi. Permisi Bang ya. Andalah yang diusir. Silakan Anda berargumentasi. Yesus Tuhan, Yesus ini, Yesus. Silakan. Tapi siap-siap aja diusir. Karena ternyata ada orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya jadikan Yesus itu sebagai utusan. Abang satu kan itu, konsep ketuhanan sama konsep Yesus saat dia 100% menjadi manusia Bang di dunia. Itu yang saudara selalu justru konsep itulah yang kelak menyebabkan kalian diusir. Ini kan kita berbicara mengenai kehendak. Betul, itu kata Bang Juma, kata Alkitab enggak. Ini kata gitu. Yesus, saudaraku. Yesus yang mengatakan. Ini kata Alkitab. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia. Dia. Yang masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang tidak melakukan, yang tidak melakukan kehendak Bapa berarti tidak masuk surga kan? Oke, aku tanya pertanyaan sama Bang Juma. Itu pernyataan Yesus di mana? Abang baca semua ayat itu pernyataan Yesus di mana? Matius 7. Matius 7 itu, Bang. Waktu dia di surga atau di dunia? Itu waktu dia di dunia. Di dunia dia jelas dinyatakan dia menjelma jadi manusia 100%. Dia mengajar, dia datang. Oke, mau dia menjelma jadi apapun itu, yang saya tanya kehendak Bapakku di surga agar manusia Kristen menuhankan aku itu di mana?
Tertulis di mana kehendak Bapa itu? Enggak ada Kan tertulis karena itu Nah, langsung nggak sudah ada. diterima. Berarti Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa karena Yesus. tidak ada tertulis. Yesus tidak akan ucapkan itu karena dia manusia, Loh. Bang, di dunia. Wah, la haula wala quwata illa billah. Kehendak Bapaknya agar manusia mendengarkan anaknya. Dengarkanlah dia. Itu kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah, mana suara Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Sampai Anda kok bisa menuhankan dia? Mana? Bang, Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Ya, itu di dunia, Inilah yang tentang menyebabkan Bapa. Anda diusir. Yesus Dengar adalah dulu, Bang. Tuhan. Ya, dengar dulu, Yesus Bang. adalah Bapa. Yesus Yang- adalah ini. Itulah yang membuat Anda diusir. Ini yang bersatukan pernyataan Yesus saat di dunia sebagai manusia. Abang satukan dengan perintah Allah. Allah itu, Bang, sudah pernyataan di surga. Nah, udah. Dan Simple loh, saudaraku. Ayat yang abang dapatkan, ayat yang abang dapatkan, Yesus itu bercerita di surga, dia di surga. Ah, boleh abang tunjukkan. Tetapi kalau dia bercerita di bumi, di ayat manapun itu, dia itulah mengajarkan tentang bagaimana dia datang sini melayani. Artinya dia sebagai misionari, Jadi pengajar, teladan, guru, sebagai teladan. sebagai teladan. Semua dia pengajar ditunjukkan. Jadi Dia merasakan lapar, Jangan dia Bang merasakan Juma sakit, tarik ke keesaannya gitu dia loh. merasakan berat. Ini Ada. saudara, Bang, tidak ada yang bisa kamu bohongi di sini. Nggak ada yang bisa kamu sesatkan di sini. Tidak bohong. Karena kami di sini berakal. Woi, saudaraku, dengarkan saya. Sekarang, menurut Yesus, yang selamat masuk surga yang melakukan kehendak Bapa atau bukan? Ya, benar. Kehendak Ah, manusia. mana kehendak Bapa agar manusia menyembah utusannya? Mana? Bang, tidak ada menyembah ke Tidak ada. Sementara kalian menyembah. Tidak ada. Sementara kalian menyembah. Siapa kami sama utusannya? Loh, Yesus kan kalian sembah. Bang, Yesus Iya, telah karena naik itu ke Bapak surga, itu dia sendiri. kembali dia La haula wala quwata illa billah. Kenapa Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus? Kenapa? Karena kami, Bang, baca Alkitab itu pakai iman, bukan memakai Bukan pakai akal. Asumsi, pikiran bukan pakai sendiri. asumsi. Pakai iman, bukan pakai akal. Bang, Bukan pakai asumsi. Itu Lah, maksud. yang mengasumsikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri siapa? oke, saya tanya Enggak, sama Abang. asumsi itu Bentar. memang pernyataan di Alkitab. Mana pernyataan Yesus? Abang tanya sama Tadi yang Abang. dibaca si Abang itu. Enggak ada. Abang Iya, silakan. Bang Uza. Abang ada Abang pernah baca Alkitab 12 murid Yesus? Benar. Ada yang baik muridnya? Gimana? Dari 12 itu ada yang baik? 11 muridnya yang baik. 12. Tapi yang 12 satunya iblis. Satu yang baik. Apakah yang baik itu ada tertulis dia menyembah Yesus? Tidak ada memang muridnya menyembah Yesus. Hanya kalian ini yang menyembah Yesus. Tidak ada. Ada Terus, pengajaran Yesus di situ menyembah dan tidak ada Yesus. betul, Mengajar. betul. Sudah, Bang. Terus kenapa dari mana kalian dapat ilmu menyembah Yesus? Kalau Yesus tidak pernah mempraktekkan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dari mana kalian dapatkan ilmu? Abang cerita tidak sampai dia kematian, kebangkitan dia, abang baca tidak? Saya baca. Dan itu klaim-klaim orang yang datang setelah dia pergi. Oh begitu. Berarti artinya Lah, abang tidak iya. percaya situ. Abang baca pun kitab itu berarti tidak percaya gitu. Saya percaya kitab Anda ini bukan firman Tuhan, tapi kesaksian orang-orang yang menuliskan karya ilmiah mereka, karya tulis mereka yang diasaskan atas penyelidikan dan pengakuan saksi-saksi. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Terus bagaimana? Abang percaya dengan muridnya yang abang bilang 11 tadi jahat sementara hanya satu yang baik. Sementara Kan itu ada. Dengarkan. Percaya. Loh, saudaraku, kita berbicara tentang apa yang Yesus katakan, aku yang memilih kamu. Ya, yang 12 kata Yesus. Tetapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Ya, abang percaya itu tidak? Ya, itu pengakuan dalam kitab saudara. Yang lucu kalau Anda tidak percaya. Yang lucu kalau Anda yang tidak percaya. Sementara itu adalah kitab Anda. Saya tanya kepada Anda percaya enggak itu? Tidak ada yang saya ragukan di Alkitab. Nah, kalau Anda tidak ragu, ketika Yesus mengatakan bahwa kehendak Bapa yang di surga, kenapa Anda tidak melakukan kehendak Bapa? Itu yang harus kita lakukan. Kalau abang bilang nggak lakukan, bang, tidak ada manusia yang tidak berdosa, bang.
Saya lakukan itu. Bukan, tapi mampu. Bung, saudaraku, Anda tidak pernah takut terhadap ancaman Yesus. Beliau mengusir orang-orang yang menyembah dirinya karena tidak melakukan kehendak Bapa. Anda menemukan diri Anda menyembah Yesus, apakah itu kehendak Bapa? Benar. Nah, mana kehendak Bapaknya supaya Kristen menyembah anaknya? Mana? Tidak ada. Nggak ada anaknya. Ya tidak ada. Iya. Tidak. Bapak itu adalah Berarti- sendiri. Berarti berdasarkan pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, Anda akan diusir. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iya, kalau sesuai pernyataan. Kenapa dianggap membuat kejahatan? Karena Anda menuhankan Yesus, sementara menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa, juga bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Paulus. Saya ikutkan cerita, Bang. Hmm. Silakan. Silakan. Kalau di saat itu orang-orang menuhankan Yesus, maaf sekali saya katakan. Iya. Saat itu Yesus datang sebagai apa? Jadi manusia. Kalau dia yang dituhankan saat itu, iya salah. Sama kayak kita. Tidak ada nabi kita itu kita muliakan. Tidak ada, sandai dihujat orang nabi kita, tidak boleh ada yang apa. Karena kita bukan tuhankan dia. Gitu. Jadi Anda ingin mengatakan Ini Yesus berpura-pura Yesus. bukan Tuhan gitu? Tidak berpura-pura. Tertulis itu jelas, Bang, dia Nah, menjelma. Yesus ini Iya. berpura-pura bukan Tuhan atau Yesus ini betul-betul bukan Tuhan? Kalau pura-pura tanda konotasinya negatif, Bang. Dia menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia berpura-pura bukan Tuhan atau memang benar-benar dia bukan Tuhan? Gimana ya kalau kita pakai Nah, saya juga bingung. mencari artinya negatifnya, ya bisa ke situ jadi larinya. Nah, Aku, saudaraku, harusnya Anda itu mikir. Loh, kok saya menuhankan manusia, sementara ketika manusia ini datang, dia justru mengajarkan esensi sembahan itu yang di langit. dari mana? Saya tanya coba sama Abang Sipit. Dari mana setelah Abang baca Alkitab? Dari mana Abang bisa samakan dia dengan manusia, melihat daripada mujizat dan kuasanya dia datang ke dunia ini? Oke. Anda ada Bible di situ? Enggak ada, Bang, enggak ada. Ingat saja. Saya bacakan kalau begitu, saya bacakan ya, supaya Anda itu jangan terlalu bingung terhadap kitab Anda sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul berdasarkan penelitian Lukas. Ini Lukas yang meneliti. Bahaya kalau Anda tidak percaya. Ini penelitian orang yang Anda akui sebagai rasul. Apa yang dikatakan oleh Lukas di dalam? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang sudah ditentukan oleh pencipta langit dan bumi untuk datang ke Bani Israel sebagai perantara Tuhan untuk menyatakan mukjizat dan kekuatan serta tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel melalui utusannya bernama Yesus. Lalu, kenapa Anda menyembah manusia utusan ini? Bukankah di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dia hanya perantara untuk supaya Bani Israel itu mengetahui bahwa Yesus itu utusan Tuhan, maka Yesus dibekali mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan. Terus siapa kalian yang bukan Bani Israel kok bisa-bisanya menuhankan Yesus? Ilmu dari mana itu? Oke, itu, Bang. Silakan. Lukas menuliskan itu sebelum Yesus lahir. Itu tertulis di kitab Lukas. Makanya kelahiran Yesus yang mengetahui itu ialah pengambang kepala domba, Bang. Jadi jadi Lukas lebih tahu. Jadi Lukas lebih tahu daripada Yesus. Kitab kita ini kan dinubuatkan, Bang, penulis-penulisnya, Bang, dinubuatkan. Terus itu kan disatukan jadi kitab, Bang. Nah, jadi supaya jangan meragu lagi, Abang, bahwa Yesus Tuhan adalah gini dia. Ambil lagi. Enggak, gini kalau Abang ceritakan jalur kayak gitu nanti. Jadi harus kita bahas lagi jalur kisah Yesus ini keturunan siapa? Yesus ini bisa jadi keturunan Daud, Bang. Minyak suaranya ini anak ini. Pelan saya. Saudaraku, iya baru keras tadi kecil. Iya. Jadi kalau kita ambil jalurnya nanti ke Yesus kepanjangan dan juga nanti jadi lari apa kita pembahasan kita. Jadi untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, banyak